Rahayu, ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Kalau malam ini aku berkata, cara seseorang berdiri bisa menunjukkan apakah hidupnya akan mudah dipenuhi rezeki, ketenangan, atau justru terus dikejar masalah. Apakah kalian percaya? Jangan buru-buru menganggap itu sekedar mitos. Karena leluhur Jawa menyimpan satu rahasia bahasa tubuh yang dipercaya mampu mengubah getaran batin, menjernihkan pikiran, dan mengendalikan emosi jauh sebelum psikologi modern membicarakannya. Malam ini, Semar akan membuka Ngadi Busono dan Ngadi Laku. Ilmu yang membuat tubuh bukan sekedar bergerak, tetapi menjadi jalan pulang menuju kebijaksanaan jiwa. Semar Jawa. Tontonan, tuntunan, tatanan, Rahayu. Bahasa tubuh yang sudah dilupakan manusia. Tubuhmu tidak pernah berbohong. Rahayu, ndok, tole, putu-putuku kabeh. Kalau malam ini ada orang berkata bahwa kecerdasan itu hanya ada di kepala, jangan langsung percaya. Karena menurut leluhur Jawa, manusia yang kepalanya penuh belum tentu hatinya terang. Lucunya, zaman sekarang orang belajar cara berbicara di depan umum, belajar negosiasi, belajar menjadi pemimpin, bahkan belajar tersenyum di depan kamera. Tetapi lupa belajar berdiri. Loh, kok berdiri? Hehehehehe. Jangan tertawa dulu. Di tanah Jawa, berdiri bukan sekedar menegakkan badan. Cara seseorang berdiri dipercaya memperlihatkan keadaan batinnya. Orang yang dadanya terlalu membusung sering sedang melawan rasa takut. Orang yang bahunya terus turun belum tentu rendah hati. Bisa jadi sedang memikul beban yang tak pernah selesai. Orang yang matanya terus menghindar belum tentu sopan. Kadang sedang menyembunyikan luka. Tubuh lebih jujur daripada mulut. Mulut bisa mengarang, tubuh hampir tidak pernah. Dalam laku Jawa dikenal istilah Ngadi Busono dan Ngadi Laku. Ngadi Busono bukan sekedar mengenakan kain batik atau beskap. Ngadi Busono berarti merapikan tubuh agar batin ikut tertata. Sedangkan Ngadi Laku adalah merawat gerak agar jiwa tidak liar. Karena tubuh dianggap rumah pertama bagi rasa. Kalau rumahnya berantakan, jangan heran kalau pikiran ikut ribut. Leluhur tidak memisahkan badan dan jiwa. Apa yang dilakukan badan perlahan akan mengubah isi hati. Dan apa yang dipendam hati akan muncul lewat badan. Hari ini psikologi modern mulai memahami hal yang sama. Postur tubuh mempengaruhi emosi. Cara bernafas mengubah aktivitas sistem saraf. Gerakan pelan dapat menurunkan hormon stres. Yang baru ditemukan laboratorium sudah lama diamalkan oleh orang-orang tua di lereng gunung, di padepokan, di sawah, bahkan oleh para juru kunci yang lebih banyak diam daripada bicara. Mereka tidak menyebutnya neuroscience. Mereka hanya berkata, rasa no. Rasakan. Karena rasa selalu datang lebih dahulu daripada kata. Kisah abdi dalam yang tak pernah marah. Aku pernah mendengar kisah dari seorang abdi dalam tua di tanah Mataram. Puluhan tahun mengabdi, tidak pernah terdengar membentak, tidak pernah terlihat terburu-buru. Padahal pekerjaannya berat. Suatu hari seorang pemuda bertanya, "Mbah, kenapa panjenengan selalu tenang?" Orang tua itu tersenyum kecil.
Katanya, kalau tanganmu kasar kepada udara, nanti hatimu juga kasar kepada manusia. Aneh ya, mengusap udara kok bisa mempengaruhi hati? Begitulah Jawa. Jawabannya sering membuat orang modern garuk kepala. Setiap pagi beliau merapikan kain dengan gerakan yang sama. Pelan, halus, tidak disentak, tidak dibanting, tidak dilempar. Beliau berkata, kalau tangan dibiasakan lembut kepada benda mati, kelak akan sulit berlaku kasar kepada makhluk hidup. Itulah latihan bahasa tubuh, bukan pencitraan, tetapi pendidikan rasa. Hari ini psikologi menyebut adanya hubungan antara kebiasaan motorik dengan pembentukan pola emosi. Gerakan yang diulang terus-menerus membentuk jalur kebiasaan di otak. Semakin sering dilakukan dengan sadar, semakin kuat pengaruhnya terhadap pengendalian diri. Jadi, barangkali bukan dunianya yang semakin kasar. Bisa jadi gerakan tubuh manusialah yang semakin kehilangan kesadaran. Pitutur Semar tentang tutuh. Ada pitutur tua yang sering dikaitkan dengan ajaran Semar. Sing alus lakumu, alus uga tekaning rahayu. Artinya, jika halus perilakumu, halus pula jalan datangnya keselamatan. Maknanya bukan menyuruh menjadi lemah, bukan pula menyuruh selalu mengalah. Halus dalam Jawa berarti memiliki tenaga yang terkendali. Air sungai yang tenang mampu mengikis katu. Angin yang lembut mampu membawa awan. Manusia yang mampu mengendalikan tubuhnya lebih mudah mengendalikan emosinya. Dalam ilmu modern ada istilah regulasi emosi. Kemampuan mengenali, menerima, lalu mengarahkan perasaan tanpa dikuasai olehnya. Leluhur Jawa tidak memakai istilah itu. Mereka cukup berkata, menang tanpa ngasorake. Menang tanpa merendahkan, karena kemenangan terbesar bukan saat orang lain kalah, melainkan ketika amarah di dalam diri berhenti menjadi raja. Dan malam ini, aku belum mengajakmu melakukan ritual apapun. Aku hanya ingin mengingatkan, jangan buru-buru mencari kesaktian keluar, kalau tubuhmu sendiri belum pernah kau ajak pulang menuju ketenangan. Ritual ngadi lagu. Saat tubuh menjadi jembatan menuju batin. Tubuh adalah kitab yang selalu terbuka. Ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Kalau ada orang bertanya kepadaku, Mbah Semar, di mana kita paling tua yang masih hidup sampai hari ini? Aku tidak akan menunjuk perpustakaan. Aku juga tidak akan menunjuk peti pusaka. Aku justru menunjuk tubuhmu sendiri. Hehehe, kaget ya? Tubuh adalah kitab yang setiap hari dibaca oleh alam. Masalahnya, manusia sibuk membaca layar tetapi lupa membaca dirinya sendiri. Dalam beberapa laku Jawa yang diwariskan secara turun-temurun, seseorang yang hendak belajar menguasai batin tidak langsung diajari mantra, tidak juga diberi benda pusaka. Yang pertama dilatih justru cara berjalan. Mengapa? Karena langkah kaki adalah suara hati yang tidak terdengar. Orang yang batinnya kacau sering melangkah terburu-buru. Tumit menghantam tanah, napas pendek, leher tegang, tatapan gelisah. Sedangkan orang yang batinnya mulai selaras, langkahnya ringan. Bukan lambat karena malas, melainkan sadar pada setiap pijakan. Dalam tradisi laku Jawa, keadaan itu sering disebut eling lan waspada. Sadar sekaligus awas terhadap diri sendiri. Bukan curiga kepada dunia, tetapi peka terhadap gerak batin. Hari ini, ilmu psikologi mengenal konsep mindfulness, yaitu menghadirkan perhatian penuh pada momen saat ini. Ketika seseorang berjalan dengan sadar, pusat perhatian kembali ke tubuh. Napas menjadi lebih teratur. Aktivitas sistem saraf simpatis yang berkaitan dengan respon stres perlahan menurun. Sementara sistem saraf parasimpatis mulai aktif,
membantu tubuh memasuki keadaan lebih tenang. Leluhur Jawa tidak mengenal istilah parasimpatis, tetapi mereka mengenal satu kalimat sederhana. Ojo kesusu, mengko kesandung rosom dewe. Jangan tergesa-gesa, nanti tersandung oleh rasa sendiri. Betapa dalam pitutur itu. Karena seringkali yang menjatuhkan manusia bukan batu di jalan, melainkan pikirannya sendiri. Ritual sederhana ngadi laku yang hampir punah. Sekarang aku ingin mengajakmu mengenal satu laku yang sangat sederhana. Tidak membutuhkan kemenyan, tidak membutuhkan sesaji, tidak membutuhkan tempat angker. Yang dibutuhkan hanya tubuhmu dan kesediaanmu untuk hadir. Pada masa lalu, sebagian orang tua Jawa melakukan latihan ini menjelang subuh atau menjelang maghrib. Mereka berdiri menghadap arah datangnya cahaya pagi atau menatap langit senja. Kedua telapak kaki dibuka selebar bahu, lutut tidak dikunci, punggung tegak tetapi tidak kaku. Dagu sedikit ditarik ke dalam. Lidah menyentuh langit-langit mulut dengan lembut. Kedua telapak tangan diletakkan di depan pusar, saling bertumpu tanpa menggenggam. Kemudian, tarik nafas perlahan melalui hidung selama 4 hitungan. Tahan sejenak 2 hitungan. Hembuskan perlahan 6-8 hitungan. Lakukan berulang selama 7 hingga 11 putaran nafas. Selama latihan, jangan memaksa pikiran kosong. Biarkan pikiran datang dan pergi. Yang dijaga hanyalah kesadaran terhadap nafas, telapak kaki yang menyentuh bumi, dan posisi tubuh. Dalam beberapa tradisi laku batin Jawa, latihan seperti ini dipercaya membantu ngrumat rasa, merawat kepekaan batin. Dari sisi ilmiah, pola embusan nafas yang lebih panjang daripada tarikan nafas dapat mengaktifkan respons relaksasi tubuh melalui saraf vagus, sehingga detak jantung menjadi lebih stabil dan tubuh lebih mudah keluar dari keadaan tegang. Tidak ada unsur gaib yang harus dipaksakan. Yang gaib justru sering muncul sebagai pengalaman batin. Hati terasa lebih lapang, pikiran lebih jernih, dan reaksi emosional tidak lagi meledak-ledak. Inilah inti ngadi laku. Menghaluskan gerak agar menghaluskan rasa. Kutipan leluhur, menaklukkan diri sebelum menaklukkan dunia. Dalam serat Centini, terdapat banyak ajaran mengenai laku, tata krama, dan pengendalian diri. Salah satu semangat yang sering muncul dapat dirangkum dalam pitutur Jawa. Sopo bisa ngalahke awake dhewe, iku kang menang sejati. Siapa mampu menaklukkan dirinya sendiri, dialah pemenang yang sejati. Makna ini sejalan dengan ajaran laku batin Jawa yang menempatkan penguasaan diri sebagai kemenangan tertinggi. Sekarang, coba lihat kehidupan modern. Orang mampu mengendalikan perusahaan, mampu mengendalikan ribuan pengikut di media sosial, mampu mengendalikan mesin-mesin canggih, tetapi tidak mampu mengendalikan satu emosi kecil yang muncul ketika menerima komentar pedas. Lalu menyalahkan algoritma, padahal yang perlu diperbaiki bukan hanya algoritmanya, melainkan irama nafasnya. Bukan hanya isi kepalanya, melainkan bahasa tubuhnya. Karena tubuh yang terus hidup dalam ketegangan akan membuat otak membaca dunia sebagai ancaman. Sebaliknya, tubuh yang belajar tenang memberi sinyal kepada otak bahwa keadaan aman, sehingga keputusan menjadi lebih jernih dan tidak dikuasai rasa panik. Maka ndok, toleh, kalau suatu hari amarah datang mengetuk pintumu, jangan langsung membuka pintu dengan mulut. Bukalah lebih dahulu dengan nafas, lalu dengarkan apa yang sedang dikatakan tubuhmu. Bisa jadi, musuh yang selama ini kau cari di luar rumah sedang duduk diam di dalam dadamu sendiri. Getaran rasa,
bahasa tubuh yang dibaca alam. Ketika tubuh mengirimkan getaran yang tidak terlihat, ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Pernahkah kalian bertemu seseorang yang baru datang, belum berbicara sepatah kata, tetapi entah mengapa membuat hati terasa nyaman? Sebaliknya, ada pula orang yang senyumnya lebar, pakaiannya rapi, tutur katanya manis, tetapi setelah duduk beberapa menit, dada terasa sesak. Lalu kita berkata, perasaanku tidak enak. Nah, orang Jawa sejak dahulu menyebut keadaan itu sebagai rasa. Bukan rasa yang keluar dari lidah, melainkan rasa yang lahir dari getaran batin. Leluhur Jawa percaya bahwa setiap manusia membawa pamor rasa, yaitu pancaran keadaan batin yang tanpa disadari terbaca oleh manusia lain. Bukan berarti ada sinar gaib yang terlihat mata, melainkan keseluruhan isyarat halus, cara bernafas, ritme bicara, arah pandangan, ketegangan otot wajah, posisi bahu, dan gerak tubuh yang membentuk kesan mendalam. Hari ini, ilmu psikologi mengenalnya sebagai komunikasi nonverbal. Penelitian modern menunjukkan bahwa manusia sangat peka membaca ekspresi mikro, perubahan nada suara, arah tatapan, dan postur tubuh, bahkan tanpa disadari. Otak mengolah banyak isyarat itu dalam hitungan sangat cepat, sehingga muncul kesan nyaman, waspada, atau tidak percaya. Leluhur Jawa tidak menghitungnya dengan alat. Mereka cukup berkata, rasa ora bisa dihapusi, rasa tidak dapat dibohongi. Karena sebelum pikiran selesai membuat alasan, tubuh sudah lebih dahulu mengetahui. Maka jangan heran kalau hati sering mengetahui sesuatu yang belum sanggup dijelaskan oleh logika. Laku cermin, ritual menghadapi diri sendiri. Sekarang aku akan menceritakan satu laku sederhana yang pernah dilakukan sebagian pelaku tirakat Jawa. Bukan untuk memanggil makhluk halus, bukan pula untuk mencari kesaktian, melainkan untuk berkenalan dengan dirinya sendiri. Laku ini sering dilakukan menjelang malam ketika suasana mulai sunyi. Caranya sederhana. Duduk atau berdiri di depan cermin. Gunakan penerangan yang cukup agar wajah terlihat jelas. Punggung tegak, rahang dilemaskan, bahu diturunkan. Tarik napas perlahan melalui hidung. Hembuskan lebih panjang daripada tarikan napas. Lalu pandang kedua matamu sendiri. Bukan dengan rasa takut, bukan pula dengan rasa kagum, tetapi seperti bertemu seorang sahabat lama. Amati bagaimana wajahmu berubah ketika muncul marah. Perhatikan apa yang terjadi ketika mengingat seseorang yang pernah melukai. Lihat bagaimana alis mengeras, dahi mengerut, bibir mengencang. Kemudian, lepaskan perlahan. Biarkan wajah kembali tenang. Dalam beberapa lagu Jawa, latihan seperti ini dipercaya membantu seseorang mengenali topeng rasa yang selama ini dipakai. Sementara dari sudut psikologi modern, latihan mengamati ekspresi diri dapat meningkatkan kesadaran emosional. Ketika seseorang mampu mengenali perubahan pada wajah, napas, dan tubuhnya sendiri, ia cenderung lebih cepat menyadari emosi sebelum emosi itu mengambil alih perilakunya. Jadi, cermin bukan hanya memantulkan wajah. Cermin juga memperlihatkan siapa yang sedang mengendalikan hidupmu. Dirimu atau emosimu?
Jangan sampai setiap hari bercermin hanya memastikan rambut rapi, tetapi lupa memastikan hati tidak gusut. Pitutur leluhur, wajah adalah pintu hati. Dalam berbagai pitutur Jawa yang hidup di masyarakat terdapat ungkapan ajining diri saka lati, ajining raga saka busana. Artinya, harga diri tampak dari ucapan, sedangkan martabat raga tampak dari cara membawa diri dan berbusana. Seringkali orang hanya memahami busana sebagai pakaian, padahal dalam laku Jawa, busana juga berarti sikap tubuh. Bagaimana engkau duduk, bagaimana engkau berjalan, bagaimana engkau menghormati orang lain. Semua itu adalah pakaian batin yang tidak bisa dibeli. Semegah apapun kain yang dikenakan, kalau tubuh dipenuhi kesombongan, alam tetap membacanya. Dalam Sutasoma karya Empu Tantular, hidup semangat pengendalian diri, welas asih, dan keseimbangan. Nilai itu mengingatkan bahwa manusia yang luhur bukanlah yang paling kuat, melainkan yang mampu menahan hawa nafsunya demi menjaga harmoni dengan sesama. Hari ini para ilmuwan menjelaskan bahwa emosi mudah menular. Senyum yang tulus dapat membuat orang lain ikut merasa lebih tenang. Wajah yang tegang dapat memicu ketegangan di sekitarnya. Fenomena ini berkaitan dengan cara otak membaca dan merespon ekspresi orang lain. Leluhur Jawa telah lebih dahulu mengajarkan hal serupa. Kalau ingin keluargamu damai, jangan mulai dari mengubah isi rumah. Mulailah dari mengubah wajah yang setiap pagi mereka lihat. Kalau ingin anak-anak tumbuh tenang, jangan hanya memberi nasihat. Berikan tubuh yang menghadirkan rasa aman. Karena tubuh yang tenang akan melahirkan kata-kata yang teduh. Dan kata-kata yang teduh akan menumbuhkan hati yang kuat. Maka, Ndok, Tole, rahasia terbesar bahasa tubuh bukan terletak pada gerak tangan, melainkan pada batin yang menggerakkan tangan itu. Sebab tubuh hanyalah bayangan, yang sesungguhnya berbicara adalah jiwamu. Ngadi Busono, saat setiap gerak menjadi doa yang tak terucap. Batin yang kusut selalu terlihat pada tubuh. Ndok, Tole, putu-putuku kabeh. Ada satu kebiasaan manusia yang lucu. Kalau bajunya kusut, cepet-cepet disetrika. Kalau sepatunya kotor, cepet-cepet dibersihkan. Kalau rambutnya berantakan, langsung mencari cermin. Tetapi, kalau batinnya kusut, malah sibuk menyalahkan orang lain. Leluhur Jawa tersenyum melihat tingkah manusia seperti itu. Karena mereka tahu, tubuh adalah cermin yang paling jujur. Dalam beberapa tradisi keraton dan padepokan, ngadi busono bukan hanya berarti mengenakan pakaian adat dengan benar. Setiap lipatan kain, cara mengenakan ikat kepala, hingga sikap ketika merapikan busana mengandung latihan kesabaran, ketelitian, dan penghormatan kepada diri sendiri serta orang lain. Bukan karena kainnya memiliki kesaktian, tetapi karena saat seseorang mengenakan busana dengan penuh kesadaran, pikirannya dipaksa berhenti dari kegaduhan. Hari ini, psikologi menyebut keadaan itu sebagai attention regulation, kemampuan mengarahkan perhatian secara sadar pada satu aktivitas. Ketika perhatian terkumpul pada satu gerakan sederhana, pikiran yang berlarian perlahan menjadi tenang. Leluhur tidak memakai istilah itu. Mereka cukup berkata, "Rumatno awakmu supaya ora buyar rasamu. Rawatlah dirimu agar rasamu tidak tercerai-berai." Karena manusia yang kehilangan rasa akan mudah kehilangan arah. Dan orang yang kehilangan arah
seringkali merasa seluruh dunia sedang memusuhinya. Padahal yang sedang ribut hanyalah isi kepalanya. Ritual 3 gerakan sunyi. Sekarang, aku ingin mengajakmu mencoba sebuah laku sederhana. Tidak membutuhkan malam Jumat, tidak membutuhkan tempat wingit, tidak membutuhkan benda pusaka. Yang dibutuhkan hanya 5 menit dan niat untuk bertemu dirimu sendiri. Aku menyebutnya 3 gerakan sunyi. Gerakan pertama, menegakkan sumbu diri. Berdirilah dengan kedua kaki menapak kuat di lantai. Bayangkan ada seutas benang halus yang menarik ubun-ubunmu ke atas. Bahu rileks, dagu sedikit masuk. Napas perlahan. Posisi ini membantu tubuh terasa lebih seimbang. Dari sisi ilmiah, postur tegak yang nyaman memudahkan pernapasan diafragma dan memberi sinyal bahwa tubuh berada dalam keadaan lebih stabil. Gerakan kedua, membuka telapak tangan. Hadapkan kedua telapak tangan ke atas di depan pusar. Jangan menggenggam, jangan mengepal. Rasakan udara menyentuh kulit. Dalam simbolisme Jawa, telapak tangan yang terbuka melambangkan kesediaan menerima pelajaran hidup tanpa dikuasai keserakahan. Secara psikologis, posisi tubuh yang terbuka sering berkaitan dengan berkurangnya kecenderungan defensif, sehingga pikiran lebih mudah menerima sudut pandang baru. Gerakan ketiga, menundukkan kepala sejenak. Bukan tunduk karena kalah, tetapi tunduk karena sadar. Pejamkan mata selama beberapa tarikan napas. Ucapkan perlahan di dalam hati. Aku melihat emosiku, tetapi aku bukan emosiku. Kalimat itu bukan mantra, ia adalah latihan kesadaran. Ketika seseorang mampu memberi jarak antara dirinya dengan emosinya, ia lebih mudah memilih respons daripada sekedar bereaksi. Dalam psikologi modern, kemampuan ini berkaitan dengan pengendalian diri dan kesadaran metakognitif. Dalam lagu Jawa, ini disebut eling, ingat kepada diri yang sejati. Pitutur leluhur dan kisah seorang empu. Dalam babat tanah Jawa maupun kisah-kisah para empu yang hidup di tengah masyarakat, sering muncul gambaran bahwa seorang pembuat pusaka harus terlebih dahulu menenangkan batinnya sebelum menempa besi. Mengapa? Karena dipercaya besi yang dipukul dengan hati yang panas akan menghasilkan karya yang kehilangan keseimbangannya. Terlepas dari keyakinan tradisional itu, ada hikmah yang sangat relevan hingga hari ini. Keadaan emosi memengaruhi kualitas keputusan, ketelitian, dan hasil pekerjaan. Maka para empu tidak hanya menempa logam, mereka menempa dirinya sendiri. Ada pitutur Jawa yang sangat sederhana. Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Sedikit memikirkan kepentingan diri, banyak berkarya untuk kebaikan. Kalimat ini sering dipahami sebagai nasihat moral, padahal ada lapisan yang lebih dalam. Ketika seseorang terlalu sibuk mengejar pengakuan, tubuhnya ikut tegang, geraknya menjadi tergesa, tatapannya dipenuhi kecemasan. Namun ketika seseorang bekerja dengan hati yang jernih, tubuh bergerak lebih ringan, nafas lebih panjang, pikiran lebih fokus. Mungkin inilah sebabnya mengapa orang-orang tua dahulu terlihat begitu teduh. Bukan karena hidup mereka tanpa masalah, justru karena mereka melatih tubuhnya agar tidak menjadi budak masalah.
Mereka mengerti satu rahasia yang kini mulai dijelaskan oleh ilmu modern. Tubuh dan batin tidak berjalan sendiri-sendiri. Keduanya saling berbicara setiap detik. Kalau tubuh dipenuhi ketegangan, batin ikut gelisah. Kalau batin mulai damai, tubuh perlahan mengikuti. Maka Ndok, Toleh, jangan hanya bertanya, bagaimana caranya mengubah hidup? Mulailah dengan pertanyaan yang lebih sederhana. Bagaimana caranya mengubah satu gerakan tubuhku hari ini agar batinku ikut berubah? Karena perubahan besar hampir selalu dimulai dari gerakan kecil yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Pulang ke dalam diri saat bahasa tubuh menjadi jalan menuju kebijaksanaan. Kesaktian yang selama ini dicari ternyata ada di dalam diri. Ndok, Toleh, putu-putuku kabeh. Sejak dahulu manusia senang mencari sesuatu yang luar biasa. Mencari pusaka, mencari guru sakti, mencari tempat wingit, mencari ilmu yang katanya bisa mengubah nasib hanya dalam semalam. Hehehe. Kalau benar hidup bisa berubah hanya karena semalam, petani tidak perlu menunggu padi menguning. Pohon beringin tidak perlu puluhan tahun untuk menjadi besar. Alam tidak pernah tergesa-gesa, tetapi selalu sampai pada waktunya. Begitu pula laku batin. Kesaktian terbesar menurut leluhur Jawa bukanlah mampu melihat makhluk gaib, bukan mampu berjalan tanpa jejak, bukan pula mampu membuat orang lain tunduk. Kesaktian terbesar adalah ketika amarah datang, namun lidah tetap memilih kelembutan. Ketika dihina, hati tidak ikut menjadi hina. Ketika dipuji, kepala tidak ikut melayang. Dalam semangat ajaran Serat Sabdo Palon, manusia diingatkan agar tidak kehilangan keseimbangan batin oleh gemerlap dunia. Nilai yang ditekankan adalah menjaga kejernihan rasa agar tidak mudah diperbudak hawa nafsu, ketakutan, maupun kesombongan. Hari ini, ilmu psikologi menjelaskan bahwa orang yang memiliki kecerdasan emosional bukan berarti tidak pernah marah. Ia tetap marah, tetap sedih, tetap kecewa, tetapi ia mampu mengenali emosinya, mengelolanya, lalu memilih tindakan yang lebih bijaksana. Bukankah itu sejalan dengan laku para leluhur? Mereka tidak memerangi emosi, mereka mendidiknya. Karena emosi ibarat kuda, kalau dilepas liar, ia akan melempar penunggangnya. Kalau diperlakukan dengan bijaksana, ia akan mengantarkan sampai tujuan. Laku 21 hari menghaluskan bahasa tubuh. Sebelum kita berpisah, aku ingin meninggalkan satu laku sederhana. Tidak perlu meninggalkan pekerjaan, tidak perlu masuk hutan, tidak perlu bertapa di gua. Lakukan selama 21 hari. Karena kebiasaan yang diulang dengan sadar lebih mudah menjadi bagian dari diri. Setiap pagi, sebelum menyentuh telepon genggam, berdirilah selama 3 menit. Rasakan kedua telapak kaki menyentuh bumi. Tarik nafas perlahan, hembuskan lebih panjang. Biarkan bahumu turun, biarkan rahangmu rileks. Lalu ucapkan di dalam hati, hari ini aku memilih tenang sebelum memilih benar. Saat berbicara dengan siapapun, latih satu kebiasaan kecil. Jangan memotong pembicaraan. Tarik satu nafas sebelum menjawab. Nafas yang singkat itu memberi luang bagi otak untuk meredam reaksi spontan dan memilih respons yang lebih matang. Ketika marah, jangan langsung berdiri sambil menunjuk. Justru duduklah. Longgarkan telapak tangan, turunkan bahu. Perlambat hembusan nafas. Perubahan posisi tubuh seperti ini sering membantu menurunkan ketegangan fisik yang menyertai ledakan emosi. Malam hari, sebelum tidur, bercerminlah selama 1 menit. Tanyakan kepada dirimu sendiri,
hari ini tubuhku lebih sering membawa ketenangan atau membawa kegelisahan? Jangan mencari jawaban yang indah, carilah jawaban yang jujur. Karena kejujuran kepada diri sendiri adalah awal dari semua perubahan. Sedikit demi sedikit, tubuhmu akan belajar berbicara dengan bahasa yang lebih damai. Dan tanpa disadari, orang-orang di sekitarmu mulai ikut merasakan keteduhan itu. Pitutur penutup. Pulanglah kepada rasa. Ada satu pitutur Jawa yang sangat dalam. Memayu hayuning bawono. Artinya, memperindah, merawat, dan menjaga keselamatan kehidupan serta alam semesta. Kalimat ini bukan hanya tentang menjaga hutan, bukan hanya menjaga sungai, tetapi juga menjaga alam yang paling dekat, yaitu batinmu sendiri. Karena batin yang damai akan melahirkan keluarga yang damai. Keluarga yang damai akan melahirkan masyarakat yang damai. Dan masyarakat yang damai menjadi bagian dari indahnya dunia. Maka jangan meremehkan satu senyum yang tulus, satu langkah yang tenang, satu tarikan napas yang sadar, satu tangan yang memilih menolong daripada menyakiti. Itulah bahasa tubuh yang paling sakti, bukan karena mengandung mantra, tetapi karena lahir dari hati yang telah selesai bertengkar dengan dirinya sendiri. Ndok, dole, putu-putuku kabeh, kalau suatu hari hidup terasa terlalu bising, jangan buru-buru lari mencari tempat sunyi. Duduklah, atur napasmu, luruskan tubuhmu, lembutkan wajahmu, lalu dengarkan. Masih ada suara yang sejak dulu setia menunggu untuk kau dengarkan. Suara batinmu sendiri. Di sanalah kebijaksanaan para leluhur tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu sampai engkau bersedia pulang. Terjadilah batin yang bening di dalam setiap langkah. Terjadilah hati yang lembut tanpa kehilangan keteguhan. Terjadilah pikiran yang jernih dalam setiap keputusan. Terjadilah laku yang membawa manfaat bagi sesama makhluk. Terjadilah keseimbangan antara akal, rasa, dan jiwa, sehingga hidup menjadi berkah bagi bumi yang dipijak. Hong Rahayu. Tan samar mawaring sapa sinok maya winaya wing asepi sumimpen dalang ing kalbu pambukaning warana talen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena sumosoping rasa jati